Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Miswan, tentunya di info seputar Gojek. Video kali ini saya akan membahas sedikit soal ada perubahan soal rating di GoSend dan di GoFood gitu ya. Nah, simak videonya sampai selesai, oke? Tapi sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan teman-teman bisa sempetin dulu untuk klik tombol subscribe-nya supaya teman-teman mendapatkan info-info penting dan menarik lainnya seputar Gojek. Pasti ada jalan dengan Gojek. Oke, terima kasih ya teman-teman udah subscribe channel ini. Itu artinya teman-teman membantu channel ini supaya lebih berkembang lagi. Nah, jadi beberapa hari kemarin atau mungkin 5 hari kemarin itu saya menemukan ya ada perubahan di aplikasi saya gitu ya, terutama mengenai GoFood dan GoSend. Di GoFood itu ada perubahan soal rating, kita bisa ngasih rating ke resto ya. Ini sebuah mungkin warning juga ya, warning ke pihak resto yang nggak standar atau yang nggak sesuai SOP ya, karena ada mungkin resto yang kalau bikin pesanan itu suka lama banget padahal nggak antri, itu yang pertama. Terus yang kedua, tempatnya nggak sesuai map, sesuai titik itu beda ya. Terus ada yang masuk gang sempit banget, titiknya nggak jelas gitu ya. Terus ada yang kemasannya kurang baik, itu juga bisa jadi gitu ya. Nah, kalau misalkan kita menemukan resto yang seperti ini, driver itu suka memendam rasa kesal gitu ya kemarin. Karena sekarang udah ada rating, kita sekarang langsung bisa, meskipun belum menyelesaikan order, kita udah langsung bisa ngasih rating sekarang ya. Jadi ini supaya lebih hati-hati ke resto ya. Jadi sekarang kalau bisa restonya itu lebih ke di standarin gitu ya, standar sesuai dengan standar operasional gitu ya, lebih ke supaya driver itu nyaman, supaya driver itu nggak ngasih rating buruk gitu ya. Karena kalau rating restonya buruk, kemungkinan ini akan berpengaruh ke orderan. Karena kita kalau mau pesen makanan, biasanya kita ngelihat rating restonya seperti apa gitu ya. Kalau misalkan ratingnya di situ jeblok, ini takutnya gitu ya. Jadi yang ditakutkan itu mempengaruhi jumlah orderan yang masuk ke resto gitu ya. Meskipun emang rezeki kan emang sudah ada yang ngatur, nggak mungkin ketukar misalkan, tapi ya kita harus ikhtiar. Jadi untuk resto ya sekarang mungkin adalah momen yang tepat ya, karena sekarang driver mungkin dalam tanda kutip ya itu punya senjata ya, senjata rating. Jadi apalagi ya, saya pernah dapat orderan ini parah banget. Dua yang saya garis bawahi. Yang pertama, saya pernah dapat orderan bakso aci kalau nggak salah di sebuah komplek. Itu waktu ketika saya datang ke resto, gerbangnya tetap ditutup gitu ya, nggak ada papan nama, gerbang tetap ditutup gitu ya. Di situ ada driver ya yang udah nunggu satu orang. Pas saya tanya, ternyata dia lagi nunggu pesanannya dimasak. Padahal kenapa dia nggak duduk aja di dalam gitu ya? Ternyata dia nggak dipersilakan untuk masuk, malah gerbangnya tetap ditutup. Nah, saya telepon waktu itu kan, Pak, ini restonya buka nggak? Padahal saya udah tahu bahwa resto itu masih buka. Cuman saya bilang, ini buka nggak? Soalnya saya aneh, kenapa driver ini nunggunya di luar, sedangkan kita kan pembeli gitu ya. Harusnya ya minimal kita disuruh masuk, karena waktu itu kan mendekati maghrib juga, masa kita di luar, takutnya dikira maling atau mau berbuat jahat kan. Kalau kita di luar itu di sebelah komplek, harusnya minimal dikasih masuk lah. Meskipun nggak dikasih tempat duduk ya sebenarnya kebangetan banget sih kalau nggak dikasih tempat duduk ya. Kita modal tempat duduk 2 lah misalkan ya, berapa sih ya tempat duduk gitu kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah dapat GoFood ya. Restonya ini cukup jauh dari lokasi saya, dapatnya lumayan ngeblast. Pas saya nyampe, ternyata orderan ini belum diproses. Jadi bukan alasan karena takut di cancel ya, tapi dia malah lebih ke lagi nonton drakor gitu ya. Kan ini saya kesel juga ya, saya lagi ngejar poin buru-buru. Pas saya datang ke sana, si pemilik restonya ini lagi nonton drakor gitu ya. Aduh, sebenarnya kan ya kalau buat driver waktu kan ini sangat berarti gitu ya. Bukannya dia nyiapkan gitu ya bahan-bahannya minimal lah, meskipun belum digoreng atau belum masak ya minimal menyiapkan barang-barangnya. Jadi pas saya datang tinggal digoreng gitu ya. Misalkan dia takut di cancel gitu ya. Nah, itu yang harus dibawahi ya, yang saya pernah mengalami gitu ya. Jadi intinya untuk GoFood ini kita punya senjata ya, untuk driver dalam tanda kutip kita punya senjata untuk ngasih rating ke resto gitu ya. Kalau dulu kan kita nggak bisa, mungkin kita masih bisa rating itu di Google Map, tapi sekarang kita di aplikasi itu langsung muncul. Itu ya untuk GoFood ya.
Untuk Gosen sekarang sama, di Gosen itu kita masih sekarang itu bisa ngasih rating ke pengirim ya, entah itu dari pihak Tokopedia misalkan dari e-commerce atau yang biasa gitu ya, yang Gosen biasa gitu ya, yang bisa chat itu kan Gosen biasa, yang nggak bisa chat itu kan dari e-commerce misalkan ya, atau help lah mungkin ya. Nah jadi kita kalau udah beres ya, kita sekarang bisa untuk ngasih rating. Jadi ini saya juga menganjurkan teman-teman ya, untuk yang suka ngambil Gosen, kalau emang dia titiknya nggak sesuai misalkan, atau barangnya terlalu melampaui besar dari kapasitas motor kita, misalkan meja gitu ya, ini kita jangan sungkan-sungkan ngasih bintang yang nggak sempurna, meskipun nggak bintang 1 juga, kasihan. Misalkan kita ngasih bintang 4 lah ya, 4 kita kasih komen di situ, jadi otomatis nanti driver akan ya melihat gitu ya, kayak saya kalau misalkan mau narik orang misalkan GoFood, kita suka ngasih, kita lihat dulu kan ratingnya. Kalau ratingnya terlalu jelek, misalkan udah 500 orderan tapi ratingnya cuma 1, nah ini kan kita langsung warning, ini kenapa, ada masalah apa nih dengan driver gitu, karena ratingnya itu kurang. Jadi ini bagus juga sih untuk driver ya, driver bisa ngasih rating ke pihak Gosen. Nah ini alasannya apa, apakah benar dari barangnya mungkin terlalu besar, atau mungkin titiknya selalu ngaco, itu kan kita bisa meraba-raba gitu ya. Jadi kita lebih tahu, mungkin lebih berhati-hati, kita lebih jaga-jaga, nanti gimana takutnya titiknya nggak sesuai, jadi kita bisa konfirmasi ulang waktu kita mengambil barang gitu ya. Nah jadi itu video kali ini, intinya di video ini kita ngebahas soal 2 ya, rating Gosen yang tadinya kan Gosen itu nggak ada ya, sekarang ada. Terus di GoFood sekarang kita bisa ngasih rating ke pihak resto gitu ya. Dan ada juga tambahan, kita sekarang bisa ngasih rating ke aplikasi ya, aplikasi GoPartner kita. Misalkan aplikasi kita sekarang banyak errornya, kita bisa ngasih masukan di situ gitu ya. Nah ini ya cukup lumayan ada perkembangan gitu ya. Mungkin kita selama ini kan ngeluh ya, kita pengen ngasih rating di Gosen, sekarang mulai dikabulkan. Cuman satu yang belum dikabulkan, yaitu masih ada ya, masih banyak penumpang yang suka ordernya itu melampaui batas kapasitas barang kita. Saya kemarin dapat orderan meja gitu ya, meja jauh banget, untuk ongkosnya itu hampir 50.000 GoPay, dan barangnya itu meja, dan saya pernah dapat di toko itu mejanya itu emang meja beneran yang besar gitu ya. Makanya waktu itu saya dapat orderan ini yang kedua kalinya, saya langsung cancel tanpa kompromi gitu ya, karena saya udah tahu bahwa barangnya itu terlalu besar. Oke, jadi itu video kali ini. Terima kasih buat teman-teman udah nonton video ini, semoga bermanfaat dan semoga teman-teman akunya selalu gacor. Oke, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.